Berarti dari cerita ini, dari hadis ini, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mahbubin, para alim, para sesepuh kini sepuh kasepuhan linangkung dumateng Bapak Ustaz Nur Soleh ingkang selaku takmir Masjid Izzatul Ihsan, dan juga anak-anakku semuanya, para santri yang semoga senantiasa dijaga hatinya oleh Allah sehingga kelak bisa menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah, di pagi hari ini bersamaan dengan bulan yang paling mulia, kita dipertemukan di tempat yang juga paling mulia di muka bumi ini. Saya memiliki sebuah keyakinan, barang siapa yang selalu berada di tempat yang mulia dan waktu yang mulia, ketika tempat dan waktu bertemu dalam kemuliaan, maka orang-orang itu yang berada pada dua kemuliaan pasti akan menjadi orang-orang yang mulia. Karena kita bisa melihat sejarah, flashback pada history of Islam, berdirinya sebuah peradaban manusia itu diawali dari tempat yang paling mulia, yaitu masjid. Tentunya masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah jelas tidak seindah Masjid Izzatul Ihsan seperti ini. Dulu tuh payungnya itu ada dedaunan pelepah kurma, alasnya kerikil-kerikil. Sekarang Masya Allah, ada karpetnya, ada keramiknya. Maka mengingatkan diri saya pribadi, kita semuanya ingin bahagia, dan kebahagiaan diri kita semoga lumeper, bisa membahagiakan orang lain. Maka jangan pernah bosan untuk berada di tempat-tempat yang mulia. Satu, masjid atau musola. Dua, majelis taklim, majelis zikir, ataupun majelis Al-Quran. Sesibuk-sibuk apapun kita, wahai anak-anakku para santri, secapek-capek apapun kalian,
jangan tinggalkan tempat-tempat yang mulia. Pasti engkau akan menjadi orang yang mulia. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Kahfi, di sana ada sebuah kisah. Wa yas'alunaka an dzil qurnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Allah sudah memberikan kabar, firman kepada Nabi Muhammad bahwa suatu hari nanti ada orang yang bertanya tentang siapakah Dzulqarnain itu. Maka sampaikanlah, Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Maka aku akan menceritakan kepada siapakah Dzulqarnain. Sejenak kita bisa merenungi orang yang bisa bercerita tentang suatu peristiwa. Itu pasti adalah orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Atau orang yang semasa hidup. Orang yang hidup semasa pada zaman tersebut. Tapi Rasulullah kan tidak hidup semasa dengan Raja Iskandar Dzulqarnain. Tapi Allah sang penggenggam waktu. Allah yang menguasai segala tempat. Yang memberikan kabar, memberikan cerita kepada ini Muhammad agar kelak mengkisahkan, menceritakan tentang siapakah Raja Dzulqarnain itu. Maka ayat yang selanjutnya, Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Maka kita semuanya kan di hari Jumat itu dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Buatan kopi loh ya, kopi, surat Al-Kahfi. Inna makkanna lahu fil ardi. Sesungguhnya Allah telah memberikan kedudukan kepada Dzulqarnain di muka bumi. Artinya Allah memberikan kedudukan yang tertinggi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan Allah memberikan kemudahan baginya, Raja Dzulqarnain, untuk melakukan sebuah perjalanan yang jauh. Maka anak-anakku bisa membaca tentang kisah Dzulqarnain ini. Hatta balagha, sampai maghrib syamsi, hingga Dzulqarnain itu mampu melakukan satu perjalanan hingga sampai ke ufuk barat, tempat terbenamnya matahari. Belum ada jet, belum ada pesawat. Tapi seorang manusia zaman itu mampu melakukan perjalanan yang sangat jauh sampai ke ufuk barat. Ketika sampai di ufuk barat, summa ajba'a sababa hatta balagha idza matli asy-syamsi. Beliau juga dari barat menuju tempat terbitnya matahari. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, dulu belum ada tol, jalan tol,
Cuma yang ada itu bis. Kalau saya dulu tuh Garuda Mas dari Pati. Kalau di sini kurang tahu ke Jakarta. Itu berapa jam? Minimal 8-12 jam ya. Kira-kira bokongnya pedes mboten? Pedes pol. Padahal cuma duduk manis ngontak ngantuk loh. Ngorong ngombe mangan ngeleh mangan. Naik bis. Itu pun bokong. Ini cuma dari Jawa Tengah menuju Jawa Barat. Ora kepanasan, ora kodanan. Ngeniku rekasane capeknya bukan main. Sekarang pun sama meskipun lewat jalan tol 6 jam 7 jam. Tetap kita mencoba untuk masuk di dalam salah satu sisi Zulkarnain, Raja Zulkarnain, di mana Allah memberikan suatu kelebihan padanya. Nah, yang ingin saya sampaikan ada sebuah kisah begini Zulkarnain, para bapak, para ibu. Karena tugasnya Zulkarnain itu adalah mensucikan bumi-bumi Allah dari kemusyrikan. Nah, ada sebuah tempat di mana harus ditaklukkan. Karena Raja Zulkarnain itu adalah seorang raja yang dikjaya. Di dalam versi orang barat ada sebuah film, The Great Alexander, The Great of Alexandria. Itu adalah Iskandar Zulkarnain. Zul itu artinya adalah memiliki, Kornain itu 2 tanduk. Maka di dalam film versi orang barat, Raja Alexander itu kan memiliki penutup kepala kayak mahkota, tetapi bertanduk 2. Itu penggambaran mereka. Nah, karena dia salah satu seorang nabi diutus oleh Allah, wajib untuk mendakwahkan kebaikan, mendakwahkan ketauhidan. Maka dia berpesan kepada pasukannya yang akan diberangkatkan untuk menaklukkan sebuah pulau, sebuah wilayah. Pasukan, siap. Bung, 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 bung. Nah, dalam filmnya kan kayak begitu tuh. Tapi sayang yang membuat film ini kan orang-orang barat, sehingga kisah itu nampak hidup gitu loh. Dan kita orang-orang muslim kan mungkin saja nggak tahu apakah zuhud, nggak mau capek, nggak mau sibuk dengan masalah duniawi. Seperti tadi Mas yang pembawa acara itu kan contoh santri yang zuhud. Peci ini peci wis ketok mblutu. Contoh mblutu. Santri itu harus rapi. Enggak punya pinjem. Kan tampil di depan. Gestur itu harus. Saya begini ya biar nampak. Ini imbuh-imbuh saya itu. Imbuh-imbuh apa nganggo jas, nganggo putih. Nanti kesannya pengisinya urip iku urip sapa? Wah iya ya. Nganggo jas. Gitu. Kan penting opini kebaikan itu. Padahal nanti di rumah saya yang buang sampah, nyebokin anak isa-isa. Kalau enggak gitu, saya diusir oleh istri saya. Kembali pada tadi. Pasukan siap perang di jalan Allah. Siap. Ini cuma penggambaran saya dalam bercerita agar para santri nggak ngantuk ya. Kita akan melakukan sebuah perjalanan jauh. Kalian harus menyiapkan mental kalian. Kalian harus menyiapkan fisik kalian.
Karena yang kalian hadapi adalah orang-orang yang tidak takut mati, tetapi saya jamin kalian kalau mati akan penghuni surga. Siap. Tinggikan kalimat-kalimat Allah. Maka di pagi hari ini kita akan melakukan perjalanan, dan di tengah malam nanti kalian jangan berhenti sebelum kalian melewati sebuah sungai. Tengah malam kalian melewati sebuah sungai yang panjang, yang lebar, yang arusnya deras. Tetapi saya berdoa kepada Allah, pasukan-pasukanku tidak akan ada yang celaka, tidak akan yang ikut arus deras. Semuanya akan selamat bisa melewati sungai yang deras ini. Pesanku kepada kalian, satu, bawalah entah itu kantong, entah itu tas, dan ambil semua yang Anda rasakan, yang kalian rasakan di kaki kalian. Apa yang kalian injak di sungai itu ambil sebanyak-banyaknya. Karena kalian akan melakukan sebuah perjalanan yang jauh. Nanti pada suatu tempat kita akan bertemu setelah kalian melewati sungai tersebut. Ada tanah lapang, kita berjumpa di situ. Dan kita akan merayakan kemenangan yang sebentar lagi Allah akan berikan kepada kita. Fahimna. Langsung kemudian pasukan disiapkan untuk melakukan perjalanan. Dan tak lupa para pasukan juga melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Raja Iskandar Zulkarnain. Membawa apa tadi? Ada yang membawa tas, membawa pokoknya tempat untuk membawa sesuatu pada zaman itu. Benar tepat di tengah malam, ia sampai pada sebuah sungai yang lebar, yang panjang, yang airnya deras. Tapi tidak ada ketakutan pada pasukan-pasukannya Zulkarnain. Karena apa? Dia tahu bahwa Zulkarnain ini adalah Nabi Allah. Ia telah meminta Allah agar menyelamatkan, menjamin keselamatan pasukannya agar tidak celaka atau kena arus oleh sungai ini. Mengapa dia tahu? Mengapa dia yakin? Pasukan-pasukan itu yakin? Karena Zulkarnain adalah seorang pemimpin yang menampakkan satu, keistiqomahannya, yang menampakkan kasih sayangnya, yang menampakkan ketegasannya, yang menampakkan jati dirinya. Itu pemimpin. Santun dalam berbicara, tapi tegas dalam tindakan. Itu pemimpin yang berwibawa. Ojo kok ya bagus. Oh ya gimana? Ya nanti ya kita pemimpin orang tegas. Pemimpin yang santun berbicara, tegas dalam tindakan, disiplin dalam berperilaku. Baik. Pasukannya dalam melewati sungai ini itu bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ini rata-rata pasukan yang memiliki kepandaian akal. Ketika mereka berada di dalam sungai, kakinya juga sudah menginjak sesuatu. Dia berbisik kepada temannya, kowe nggawa tas ra? Enggak. Kowe enggak. Padha. Loh, kenapa? Yang diperintahkan oleh raja kita Zulkarnain itu bukan tekstualnya, tapi kita harus memahami substansinya. Orang-orang yang seperti kita, nah nih mulai nih, orang-orang yang seperti kita mengaku dirinya pandai, itu mikir, masa kita ini mau berperang
malah membebani diri sendiri, mengambil bebatuan di dalam dasar sungai, apa yang diinjak untuk kita ambil, untuk apa? Bukankah itu malah membuang sesuatu yang tidak ada, yang apa? Bukankah dia kebaikan karakter muslim itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, kan gitu. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Lah ngapain kita ini malah mencapekkan diri sendiri? Ngapain kita ini melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk tujuan utama kita? Tujuan utama kita apa? Jihad fisabilillah. Menaklukkan wilayah itu, dan kita sudah siap dengan persenjataan kita, tapi malah kita malah merepotkan diri. Oh, Anda betul, pinter. Dan ini orang-orang seperti ini itu mampu untuk mempengaruhi orang lain. Kamu goblok, ya. Pahami, mikir. Kayak cak lontong ya, mikir. Oh ya, gini loh, Zulkarnain itu raja kita ingin mengetahui siapa di antara pasukannya yang pintar dan yang bodoh. Siapa yang bisa mencerna dan menangkap makna perintahnya itu. Gitu loh men. Oh ngono, berarti aku gak usah nggowo, gak usah. Padahal sejujurnya hati mereka juga gamang, ragu. Karena orang yang melanggar perintah, orang yang melanggar aturan, itu pasti ada keraguan atau ada kegambangan di dalam hati. Tapi orang seperti ini, untuk membenarkan dirinya sendiri, dia akan mencari teman sebanyak-banyaknya agar apa yang dilakukannya itu benar. Kemudian kelompok kedua, dia yang ragu-ragu, muzabzabina baina dzalik. Yo patuh, yo ora. Iki tenan apa ora yo? Engko nek malah nggorohi. Ini patuh, ini tenan kan? Ya wis lah. Sing penting aku yo nglakoni perintah Raja Zulkarnain, dan juga saya tidak merepotkan, melelahkan diri sendiri. Nih, padahal dalam hidup anak-anakku, kowe kok aja dadi barang sing mogol ta Pak menurut saya di sini. Mateng ora, mentah ora. Nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Nek iya ya iya tenan, nek ora ya ora tenan. Iki piye ta bocah iki? Diajak ora gelem, ditinggal nangis. Tak ngoten to Pak, kayak bojone sampean, enggak bojone sampean. Dijak, "Mah aku ditinggal nangis." Lha iki malah bingung nang utek kene. Nek iya nek ora yo jelas to ya. Ini anak-anakku. Kamu kalau masak, sekalian masak yang mateng, aja mogol. Contoh, kamu masak telo, nek mateng yo mateng, nek mentah yo mentah. Tiba-tiba mateng ora, mentah ora, enak dipangan. Dipaksa dimakan malah menyebabkan apa? Ya mencret. Kayak sego lho, sego. Mateng ora, mentah ora, apa dipangan ya gak enak, dibuang goeman. Terus jadi apa? Nah, niku anak-anakku, nek pinter-pinter tenan, ya pinter gak apa-apa pinter. Nek iso pinter tenanan, nek bodoh sekalian bodoh tenanan ngene lho. Jadi jelas ana cah pinter sapa kuwi? Ah kuwi si ABC. Sing nakal sapa? Ya jelas no kuwi. Itu akan menjadi identitas dan itu yang akan dikenal. Jadi gampang dikenal wong yo. Kencingilah Ka'bah, ora terkenal. Halo. Jadi kepengin terkenal itu gampang. Mulai Anda bisa melihat di medsos itu loh, orang terkenal di medsos itu ada dua. Siji pinter tenanan, siji gak ada lin blablek tapi pekok. Bisa melihat toh? Ono wong bodoh pekok nek debat, yang penting ngomong, tapi malah nganu terkenal ini.
Orang ini seperti itu tuh. Abang ora, ijo ora, putih ora, ireng ora. Pokoknya ya yang penting yes, jebok tapi ya nggak gitu. Yang ketiga adalah orang-orang yang melakukan perintahnya sang raja. Sami'na wa ata'na. Tak peduli. Pokoknya ini perintahnya. Saya sebagai jundi, saya sebagai pasukan, saya melakukan dan saya yakin apa yang diperintahkan oleh pimpinanku adalah terbaik. Nih. Tapi orang-orang seperti ini itu pasti akan dibully. Dibully siapa? Orang-orang yang pertama tadi itu yang sok pinter. Kowe ngopo? Maca Quran. Cukup, sok soleh. Sok apik. Mendingan turu. Enak. Kok bengi nggo tahajudan. Ketika ada orang yang tidak melakukan kebaikan di waktu itu dengan alasan untuk melakukan kebaikan yang akan datang, ketahuilah dia juga tidak akan melakukan kebaikan di waktu yang akan datang. Saya ulangi lagi kata-kata ini. Rumus. Orang yang tidak melakukan kebaikan di waktu itu, contoh misalkan gini, maca Quran, kan ada capaian nih, one day one juice. Jam 10 ya wis. Tak turu wae lah. Persiapan nggo tangi jam 3. Kok tak tangi jam 3 qiyamul lail sekalian maca Quran. Saya jamin orang yang seperti ini yang suka menunda kebaikan padahal bisa dilakukan pada saat itu, ditunda pada waktu yang lain, tidak, ini adalah orang ini dipastikan tidak melakukan kebaikan. Lah wong sing nyoto-nyoto hari ini saat ini aja ditunda kok, apalagi engko jam 3 gak ana wong. Enak-enake turu, betul? Lha kok tangi ini kok iso lho, tidak akan bisa. Makanya tanpa babi bu lakukan. Saya yakin para santri memiliki target harian. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, lakukan, selesaikan pada waktu yang cepat. Jikalau masih ada luang, itu kita tidak tahu. Karena masa yang akan datang 1 jam, 2 jam, jangankan 1 jam, 5 menit, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Maka lakukan saat ini. Itu waktu kita yang miliki, yang berlalu sudah tidak bisa kita jumpai lagi. Tak bisa kita kembalikan. Yang akan datang tak ada jaminan kita bisa bertemu lagi. Kita bisa bertemu, kita bisa melakukan kebaikan. Waktu kita ya saat ini. Maka di bulan Ramadan ini optimalisasikan yang ada. Patuh. Sebagai santri patuh terhadap aturan. Program-program Ramadan ini lakukan secepatnya harian. Nah, setelah mereka para pasukan ini melewati sungai yang tadi, maka di sebuah tempat datar di situ Raja Zulkarnain telah menunggunya. Para pasukan pada datang, disiapkan siap. Dan sebentar lagi matahari terbit dari ufuk timur. Kemudian sang Raja Zulkarnain menyampaikan sebuah kalimat. Wahai para pasukan, bagaimana kabar kalian semuanya pada selamat? Selamat. Masih tetap sehat-sehat, masih tetap kuat melakukan perjalanan. Siap. Bung, takbir. Allahu Akbar. Sebentar lagi matahari akan terbit dari ufuk timur. Bersamaan dengan itu, wahai para pasukanku, apa yang saya perintahkan kepada kalian, yaitu mengambil sebanyak-banyaknya apa yang Anda kalian injak, silakan sekarang dilihat dan dikeluarkan. Bisik-bisik. Yang kelompok pertama tadi yang tidak membawa, lah piye aku gak nggawa apa-apa. Lah piye mbok? Santai. Raja Zulkarnain ingin menunjukkan siapakah pasukannya yang pintar dan goblok.
Kita nanti yang akan beruntung. Dibuka bersamaan dengan mentari pagi, ternyata pada kaget apa yang diambilnya dalam kegelapan malam dan mereka tidak tahu, ternyata itu adalah intan-intan permata. Kira-kira kelompok yang pertama bagaimana? Menyesal? Tidak hanya menyesal, saling salah menyalahkan. Guru-guru kowe lho. Aku sampeyan jipuk tak adahi mbuh tak adahi apa malah mbok pengen. Ngene iki tanggung jawab. Tanggung jawab piye salam kowe gelem, aku ya padha geton kaya ngene iki, aku nyesel kaya ngene iki. Ayo kita minta kembali kepada sungai. Oh, tidak bisa lagi, sudah masa yang lalu tidak. Besok nanti di akhirat sama mereka yang saling ini dalam kejelekan, saling mengajak untuk bersama-sama dalam kemaksiatan. Dhisik aku apa nek nggone masjid, dhisik aku apa maca Quran, alah mbok ajak turu, mbok ajak dolanan. Iki koyo ngene gantok apa-apa. Ayo tanggung jawab piye? Wong kita sama-sama berada di neraka. Mereka saling salah menyalahkan. Yang sangat merugi, sangat nyesel ini siapa? Nah, kelompok pertama wis enggak dapat apa-apa. Kelompok yang kedua, Dai poleh yo mentok sithik kaya ngene. Denger tak jipuk sing akeh, aku sugih. Dan siapakah orang yang beruntung? Kelompok yang ketiga. Tujuannya apa tadi? Saya hanya menjalankan perintahnya pimpinan. Saya hanya sami'na wa ata'na. Tanpa harus berpikir, tanpa harus menelaah, tanpa harus menganalisa. Kenapa aku diperintahkan untuk ini? Kenapa aku harus begini? Yang penting ini adalah perintah, kewajibanku sebagai hamba, saya menjalankan perintah. Titik. Maka dia yang mendapatkan keberuntungan. Hadirin, hadirat, para santri, ini gambarannya dengan bulan Ramadan. Allah telah memberikan diskon yang besar-besaran. Kalau ibu-ibu kan yang paling disuka kan bukan relkon, quickcon, yang kemarin namanya itu loh, bukan tabu ya. Yang paling disuka kan diskon kan ya. Ono diskon obral besar-besaran, kabeh kancane dijapreni kok ya. Ayo iki, mumpung ana murah, apa rego beras mudhun iki. Iya. Sekarang kan semuanya naik harga. Yang turun cuma satu ya. Apa ya? Hujan. Hujan turun. Itu aja yang turun. Sampai di Demak banjir ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan Allah memberikan sebuah diskon. Allah telah memberikan berbagai, Masya Allah lah, luar biasa. Tapi jangan sampai kita menjadi orang-orang nomor 1 dan nomor 2. Rugi. Pada hadis, ada sebuah hadis yang meriwayatkan seperti ini. Qala Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril itu berkata, Raghima anfi abdi. Sungguh sangat rugi bagi manusia. Dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Ramadan datang kepadanya tetapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Itulah adalah manusia yang paling rugi. Apa yang disampaikan Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, amin. Semoga Allah mengabulkan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Yang mengucapkan malaikat Jibril, yang mengamini Kanjeng Nabi. Kira-kira dikabulkan Allah tidak? Kabulkan. Berarti dari cerita ini, dari hadis ini, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Siapakah dia?
Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Kantuk apa-apa. Ini bulan Rahman, diguyurkan semuanya sampai setan-setan kilo ikut dikerangkeng supaya kita itu beruntung, tetapi masih ada satu setan yang berkeliaran. Ora iso dikungkung. Sapa iku? Setan gepeng. Apa setan gepeng? Pada tahu itu. Maca Quran untuk orang halaman sak halaman mripatu pedes. Len ngucek kaya ngene le. Le angop. Tapi nek buka WA, Twitter, Facebook, kira-kira ngucek mripat, angop, malah berbinar-binar. Maca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Jam piro to iki? Jam 11. Ya Allah. Ada bisikan. Ketone kayak Pak Yai pernah ngomong ya. Jarene Rasulullah naumus shaimi ibadah. Turune wong poso ki ngibadah. Turu yo ngibadah. Maca Quran yo ngibadah. Podo-podo ngibadah. Ayo kira-kira pilih yang mana? Ayo sebentar nak. Terima kasih atas kejujurannya. Mulai turu. Engko ora ana niat, ayo turu saiki kan koe lula. Juga menjalankan sunnah Nabi. Engko ben iso, laki-laki ada penundaan. Engko penundaan kebaikan, engko ben iso tangi jam 3 tahajud. Ngono to? Semuanya nek wong apik, wong berilmu, semuanya beralasan juga kebaikan. Tapi ingat, ini bahayanya para santri loh. Pinter dalil untuk menutupi kemalasannya. Turah-turu wae. Kono maca Quran. Jawabe ngene. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ibadah. Lha turune wong poso ki ibadah, sampean kok ganggu wong ibadah. Ayo dosa, ayo istighfar. Ngono to? Aku di ngono gemjor banyu. Ustaz, kenapa mengganggu orang ibadah? Wasbir ala ma asobak fa inna dzalika min azmil umur. Allah berfirman, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Karena kesabaran itu adalah sesuatu kemuliaan. Ayo milih di kowe. Menang Quran. Ustaz apa dikalahno ora iso, dalile luwih dhuwur kok ya. Ada kisah lagi. Ya, poso-poso ini yang penting kan didongengno to ya. Tapi dongeng ini kan berdasarkan pada referensi Al-Quran dan hadis. Masih cukup enggak ini? Masih cukup insya Allah. Ada kisah lagi. Saya ngantuk gak apa-apa. Kan ngantuk ibadah. Baik. Ada sahabat Nabi namanya Abu Tolhah Al-Ansori. Ini ditulis dalam hadis. Abu Tolhah Al-Ansori. Beliau ini memiliki 2 teman akrab. Nek cara saiki besti. Ya, besti ya. Besti mudi. Ngono ya. Ingat anak-anakku dan untuk kita semuanya para bapak dan ibu, Rasulullah itu memiliki sebuah konsep di dalam kehidupan agar saling dalam kebaikan itu adalah mempertemankan para sahabat dengan sahabat lainnya. Contoh, Salman Al-Farisi, orang Persia Iran, datang ke Madinah, itu langsung dipertemankan dengan Abu Darda. Maka 2 teman ini itu Masya Allah, teman akhirat.
Gambarannya teman akhirat itu koyok kita bercermin. Nek kita guyu, pantulan dari cermin bayangannya apa? Guyu toh? Mosok kita ngilung guyu terus kono nangis. Ya medeni wong malah. Dan ketika ada noda di sini, kalau kita bercermin pasti nampak. Maka kita bisa membasuh. Kita bisa mengelap. Ibu-ibu biasanya pun kan nek pupuran kan wedaan kan lapis pitu. Dan lapis pertama, kandelen sithik pekno kita Yesus. Poles lagi. Itu bisa mengetahui di mana? Kan bercermin toh. Coba enggak bercermin langsung wedaan. Rumah sakit kan wayu, padahal kan nemblong-nemblong. Tanggane guyang-guyu, merasa dirinya aku ayu ya. Padahal kayak ketek oglen. Nah, ini sahabat. Abdurrahman bin Auf itu disahabatkan dengan salah sahabat Ansor. Sampai pertemanan bestinya itu sahabat dari Madinah mengatakan bagaimana kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, iki bojoku papat. Sing paling ayu, sing paling mbok sukai, bilang ke gua, tak cerai PN. Loh Pak, kupengmu ndungu ta. Sampai berteman koyok ngene iki. Bojoku sing mbok senenge, sing paling ahoy, bilang tak ceraikan PN. Kira-kira zaman saiki ana ngoten niku mustahil. Gambarannya yang dapat kita ambil anak-anakku semuanya juga termasuk kita, milikilah teman akhirat. Ustaz, saya sudah punya teman hati dan teman raga, yaitu garwo, si garing nyowo. Apakah itu cukup? Enggak, aku tak madep rene. Enggak bapak-bapak, enggak. Istri itu bukan teman. Kadang-kadang nuwun sewu, kita susah, kita ini ku gara-gara kui. Iki lagi tanggal seminggu. Ngono nak geram mapan turu, tangi turu, Pak. Toplese jeh mengkurep lho, Pak. Engko ana dulur-dulur teko. Pak, aja lali. Anake lho Pak 6, siji njaluk sepatu, siji njaluk kudung nek gak gelem mereke jalane robani. Wis engko ana kudung anyar Pak, mereke Muhtadi. Itu Pak ana. Ayo Pak, iki repot. Nah, kira-kira sing lanang judek ora iki. Nah, kira-kira engko trawehan apa mau subuhan entuk subuhan sing diiling Gusti Allah apa iku mang? Jangan lali ya Pak ya, ngene. Mboten jenengan lho Bu, kono-kono iki lho. Miliki teman. Kembali kepada cerita tadi nak. Abu Talha Al-Ansori punya teman dua. Yang satu singkat cerita meninggal pada jihad fisabilillah. Dia mati syahid. Sapa sing mati syahid la jaza ilal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Tuh. Makanya para sahabat Nabi nggak takut mati. Nek mati untuk swarga, nek isih urip menang untuk harta ghanimah. Enak toh? Mulane kalian bisa melihat pada zaman itu Kanjeng Nabi perang itu berapa kali dalam setahun. Kok semangat yo? Ya itu tadi kompensasinya seperti itu. Mati mlebu swarga, menang untuk harta benda rampasan. Nah, tinggal satu nih. Detik berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, jam terus berputar menjadi hari, hari pun terus berjalan menjadi minggu, minggu pun tak mau diam terus menjadi bulan, dan bulan pun datang, tapi bukan datang bulan, tetapi berubah menjadi tahun. Mati kan Cani? Satu. Tapi matinya kemana? Mati biasa. Mati karena sakit, mbah meriang, mbah masuk angin, mati tua. Lah, singkat cerita, Abu Darda Al-Ansori ini adalah orang yang ahli wirai. Wirai itu apa? Menjaga dirinya jangan sampai makan makanan yang syubhat. Syubhat itu apa? Ini halal apa haram?
Nah wong nek wirai kuwi nuwun sewu, arep nyukil apa iki jenenge? Untu niki lho, sing bar mangan apa iki? Mangan daging apa mangan roti? Celilit lho. Ana pagere tangga, pager-pager. Niku ta jipuk sithik ngoten niku diridani napa mboten? Cara logika. Ridho toh, ora sah kondo ndak ya ridho kan? Merugikan? Enggak toh. Tapi nek wong ahli wirai, ia tidak mau mengambil walaupun sekecil tanpa izin dari sang pemiliknya. Tuh. Orang-orang wirai. Kalian bisa pernah mendengar atau membaca kisahnya bapaknya Imam Syafi'i? Yang bapaknya menjadi penjaga kebun kurma, penjaga delima, buah delima. Sampai delimon di sing mateng, sing mentah iki gak arti. Delimon sing mateng, sing mentah iki gak arti bentuknya kaya apa. Lan rasanya kaya apa. Lan menjaga dirinya itu. Kayak begitu tuh. Makanya lahirlah seorang ulama-ulama yang seperti itu. Karena anak-anaknya benar-benar dijamin kehalalannya. Sampai ada kisah lagi ulama tuh, bapaknya apa? Ada delima. Yang kenter ceblok kenter. Dipangan. Di tengah jalan, ijazah separuh. Loh. Mesti kan ini ana pemilih kok tak pangan? Iki terus piye? Singkat cerita, njaluk kehalalane delima sing ceblok. Lho, coba zaman sekarang ini loh. Zaman sekarang loh. Degan kelapa mudane wek kiai ini wek ustaz entek to? Alasannya santri ini apa? Kiaiku kan wong ikhlas. Wis apa-apa, ikhlas wong iki. Nek gak ikhlas ya ora kiai kan bisane kaya ngoten. Engko bar kondo. Lho sing jipuki sapa? Kula yai. Ape ngamuk ra sidono. Kowe kono. Yai kan ngendikan kemarin la taqutub walakal jannah. Langsung meneng no kiyaine. Ya pinter bocah saiki lho. Kembali kepada tadi. Abu Dzar Al-Ansari karena wirai pun kasyaf. Kasyaf niku napa? Reti sadurunging pinara. Dia bermimpi bahwa sahabatnya yang kedua mati dengan biasa karena sakit lebih dulu masuk surga daripada sahabatnya yang pertama yang meninggal syahid di jalan Allah. Penasaran kasak kusuk dalam para sahabat hingga sampai pada sahabatnya Nabi Ahlu Sufa 70 orang sahabat Nabi dan Nabi pun mendengar kasak kusuk ini. Nek saiki ya jadi viral. Kanjeng Nabi menjelaskan, Kanjeng Nabi itu lebih dari kasyaf, lebih tahu betul apa yang diimpikan oleh Abu Darda itu benar. Abu Darda kaget, lalu bertanya sebagai orang yang mimpi, kenapa ya Rasulullah? Apa yang amalan yang dimilikinya sehingga dia melebihi kemuliaan dari sahabat saya yang mati syahid? Abu Darda sebelum meninggal, apakah kamu itu kemarin bersamanya di bulan Ramadan? Bala ya Rasulullah. Maca Quran? Bala ya Rasulullah. Qiyamul lail, sedekah? Bala ya Rasulullah. Semuanya ya Rasulullah. Ketahuilah wahai sahabat, jarak antara orang yang kedua sahabatnya Abu Darda dengan orang yang pertama itu seperti jauhnya langit dan bumi. Saya ulangi lagi. Jarak antara orang yang kedua sahabatnya Abu Darda dengan orang yang pertama itu seperti langit dan bumi. Ini hadis. Jadi apa yang dapat kita petik? Jika kita dipertemukan kembali oleh Allah di bulan Ramadan, maka itu adalah tanda-tanda orang yang mulia. Maka jangan sia-siakan. Karena ini jarang.
Anak-anakku semuanya, kalian bisa seperti ini iso nek nggone masjid iso ngantuk, iso turu maca Quran, enggak ada kekhawatiran banjir. Nih, sahabat-sahabat kalian yang di Demak sekarang, yang di Grobogan, kalian bisa melihat warna banjirnya kuning apa bening. Airnya bening, berarti itu masih lama. Nek airnya berupa kuning kecoklat-coklatan itu adalah limpahan dari sungai, berarti itu segera hilang. Tetapi kalau airnya itu bening, itu berarti menggenang lama itu. Kok saya tahu ya? Lah keluarga saya juga kebanjiran. Wah iki suwe ketone iki. Kenapa kenging napa niku, Pak? Banyune bening re. Oh ngono ya. Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Mumpung ini di kita nih. Seharusnya. Lalu bagaimana caranya Ustaz agar kita bisa optimal? Satu, cepat ini. Miliki niat yang ikhlas, perencanaan yang jelas. Kalian kan memiliki mutabaah toh? Tuh, itu jelas. Perencanaan yang jelas. Ya, one day, one juz, centang, qiyamulail, centang, duha, centang, jujur terhadap diri sendiri. Para asatid yang di sini tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Sedekah, mbok centang. Loh, kamu sedekah? Iya Ustaz. Kapan? Loh, tadi ada banyak tamu yang datang, saya senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Nah, itu makanya saya centang itu. Luar biasa itu ya santri. Yang kedua, ingdibat wal ijtihad. Ingdibat ya Pak, disiplin. Harus disiplin. Ba'da subuh nggak boleh tidur, disiplin. Nek tidur akan kehilangan keberkahan. Maaf, kita yang ada di sini, andai kan bisa umroh, itu kan mungkin 30 tahun yang akan datang toh. Ngapunten Pak, nek jenengan katose cepet. Ya anak-anakku ini loh, 30 tahun yang akan datang toh nak. Tapi kalian bisa umroh dengan substansi hakikat umroh ganjarannya. Kapan itu? Sholat jamaah subuh, ya, summa jalasa, kemudian duduk. Duduknya adalah zikrullah atau membaca Al-Quran, bukan ngobrol, dalam keadaan suci sampai syuruk. Setelah syuruk enteni sedelok 5 menit baru sholat 2 rakaat. Itu seperti mendapatkan ganjarannya orang haji dan umroh tamatin. Diulang 3 kali. Sesuatu kalau diulang 3 kali penting nama mboten? Penting. Nek ngono saya nggak usah umroh. Yo kalau punya uang, kalau punya dana ya harus haji dan umroh. Bahkan mendapat kelipatan lagi nanti di sana kita suruhkan di Masjidil Haram. Tapi sebelum kita bisa di Masjidil Haram, di sini di Izzatul Ihsan. Ustaz, ibu-ibu gimana Ustaz? Masjidnya jauh. Dan ibu-ibu ini saya punya anak kecil. Apakah demi mendapatkan fadilah salat suruk saya tinggalkan anak saya? Oh, malah anggap bencana. Kan punya tempat sujudan itu di rumah. Ada musola kan? Ada tempat khusus tahu musola. Sejar gelar itu sajadah, diniatkan saja. Maaf, hamba wanita tak seperti laki-laki yang pergi langsung ke rumah tanpa izin. Wong lanang kan seneng kan itu Bu. Lu ngoprot, "Ndi Pak, masjid." Ngono kan ya. Coba wales Bu. "Ndi Bu, masjid." "Ya aja dhisik iki anakem." Ya Allah ya Rabbi subhanallah. Dan yang ketiga, tadi apa? Ingtibat, disiplin, buat ijtihad sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, apa nak? Bi'ah al-intijajiyah. Lingkungan yang kondusif dan produktif. Di mana itu? Kalian adalah istimewa. Karena kalian berada di tempat yang sangat kondusif dan produktif. Masjid, pondok, dan ada yang ngawasi. Yang di sana-sana. Tak bilangin, tak kabarin nih. Gak apa-apa, yang penting anakku nek omah. Turu, gak apa-apa, turu teruslah sampai maghrib daripada keluyuran. Gini apa betul Pak?
daripada keluyuran. Dan antum nih di sini, masya Allah. Nah, masjid baca Quran untuk seayat, karena tenang hatinya masuk dalam itu bagus. Ngantuk di masjid dapat pahala. Apalagi daripada ngantuk di kamar, mendingan ngantuk di masjid. Ayo nak ngantuk kabeh gak apa-apa. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-'afwu minkum hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.